Jumpa kembali Sobat All About China. VLAO yaitu Very Low atau Ultra Low Earth Orbit menjadi misi Cina berikutnya. Lapisan orbit paling rendah adalah wilayah potensial untuk meletakkan aset strategis. Namun sampai sekarang belum ada muatan aset satelit yang benar-benar stabil. Pada lapisan tersebut sangat dinamis, kompleks, padatnya atmosfer, hambatan udara meningkat, gravitasi permukaan bumi semakin kuat, konsentrasi atom oksigen korosif juga menyebabkan erosi material dan penurunan kinerja satelit. Oleh itu negara maju berusaha keras untuk mengatasinya. Sejauh ini belum ada satelit yang dapat bertahan, sekalipun manusia mampu terbang keluar bumi mengelilingi tata surya. Namun pada lapisan paling dekat dengan bumi, yaitu orbit ultra rendah, manusia belum sanggup mengaksesnya. Jepang menjadi satu-satunya negara yang sudah mendemonstrasikan hal tersebut. Mencatat rekor satelit uji coba orbit ultra rendah Shubim mencetak Guinness Book, bertahan beberapa saat di ketinggian 167 km. Sesegera satelit jatuh, tertarik gravitasi bumi. Cina berencana akan mengirim 300 satelit hingga tahun 2030 pada orbit ultra rendah, menciptakan satelit ultra orbit rendah yang sustainable, stabil, resilient dalam jangka panjang. Bisakah Cina mengatasi hal tersebut? Mengingat belum ada satelit yang dapat mengatasi kesulitan tersebut. Pada umumnya satelit berada di atas 300 km di atas permukaan bumi hingga 36.000 km. Konstelasi satelit Starlink adalah satelit fleksibel, masif, sangat dekat dengan bumi, sekitar 300 km hingga 500 km. Keberadaannya dianggap ancaman bagi pertahanan negara non-Amerika, menguasai seluruh lingkup orbit yang langsung berada di atas setiap negara berdaulat. Itu sangat berbahaya bagi kedaulatan suatu negara, sekalipun ruang lingkup orbit tidak dapat dimiliki oleh suatu negara. Oleh itu, sarana satelit dimanfaatkan sebagai alat untuk mengamati, menyelidiki suatu negara di bawahnya, bebas tanpa melanggar aturan kedaulatan negara tersebut. Lagi-lagi, Starlink selalu beralasan untuk membangun jaringan broadband internet global. Selain itu menambah trafik hingga sampah di orbit, mengganggu pengamatan, mengacaukan penelitian para astronom. Kartu positif untuk Amerika sebab regulasi memaksa aset Starlink harus bersedia digunakan oleh pertahanan Amerika dan juga merupakan aset pertahanan milik negara. Potensi ultra low orbit sangat menjanjikan, namun tingkat kesulitan juga besar. Menjadi lapisan ultra low orbit bersih dari aset negara manapun juga sampai hari ini. Tanggal 22 dan 23, dua roket menghantar satelit demonstrasi verifikasi sejumlah teknologi terbaru yang khusus untuk orbit ultra rendah. Dua perusahaan swasta Cina mengirim dua satelit mikrosat ringan bentuk yang tidak lazim. Mereka diantaranya satelit Qiankun 1 dan sebuah satelit layaknya seperti Starlink, Lingxi 03. Salah satu berwujud seperti papan dengan panel surya tipis, fleksibel. Satu lagi layaknya pesawat yang memiliki kedua sayap, yang menimbang nilai-nilai aerodinamis, dinamika orbit, energi, dan beban. Satelit juga dilengkapi kecerdasan yang handal. Satelit dilengkapi propulsi kimia dan listrik. Ilustrasi orbit ultra rendah adalah medan dinamis, seperti mobil dikendarai di medan off-road. Satelit uji ultra rendah milik Cina akan menguji ketinggian orbit secara bertahap
manuver orbit sampai batas bawah, sekitar 150 km di atas bumi. Apabila berhasil dan berkelanjutan, maka menjadi satelit paling dekat dengan bumi. Sebuah era baru dimulai. Propulsi listrik akan bekerja keras untuk menstabilkan satelit dari resistensi atmosfer. Apabila berhasil, maka era baru, aset suatu negara kompeten akan diletakkan di orbit tersebut. Di orbit ultra rendah, semua menjadi baru. Observasi pencitraan broadband akan nampak lebih jelas karena lebih dekat dengan bumi. Radius orbit lebih kecil, otomatis waktu mengelilingi bumi lebih singkat, sehingga selalu cepat kembali ke suatu wilayah yang ditarget. Peningkatan rasio signal to noise. Apabila berhasil, maka kebutuhan daya frekuensi radar berkurang 64 kali lipat. Kebutuhan daya frekuensi komunikasi berkurang 16 kali. Lensa bukaan dan banyak faktor yang dapat dikurangi, otomatis menghasilkan sebuah satelit dengan kos yang lebih murah dan dengan hasil yang optimal. Oleh itu, semua negara maju sedang bekerja untuk mengirim aset ke orbit ultra rendah. Sejauh ini, 2 badan antariksa yang pernah menguji orbit tersebut, JAXA Jepang dan ESA Eropa. JAXA mencatat rekor di mana turun sampai 167 km, sedangkan ESA di sekitar 250 km. Visi Cina jelas melibatkan 3 perusahaan, 1 milik BUMN dan 2 swasta, mengembangkan satelit orbit ultra rendah, memastikan aset di orbit tersebut, orbit paling strategis termasuk nilai tertinggi di ruang angkasa, dan harus diperebutkan dalam waktu 10 tahun mendatang. Setiap aset yang berhasil diletakkan di sana akan memiliki penginderaan yang lebih superior dan boleh dikatakan barisan terdepan pertahanan. Drone cukup merepotkan dan menjadi game changer dalam medan pertempuran, observasi, dan banyak lagi. Nah, satelit orbit ultra rendah adalah pamungkas, akan memiliki nilai-nilai drone dalam wujud pamungkas, yaitu satelit. Mari kita nantikan. Jumpa sobat di topik berikutnya. Terima kasih. Salam all about China.